Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuliatus Solihah dengan NIM 220607111003 dari Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Kamiluzaman di mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai ilmu filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang sangat mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila menurut Notonegoro. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Arti Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, filsafat Pancasila. Ontologi adalah ilmu tentang yang ada, yang bersifat universal, yang tidak terikat pada suatu wujud tertentu. Ontologi merupakan salah satu cabang metafisika, yaitu suatu cabang filsafat yang membahas tentang segala sesuatu yang berada di balik benda fisik. Ontologi membahas mengenai dasar-dasar rasional realitas. Dengan ini, maka kajian ontologi sangat luas, yaitu mencakup segala sesuatu yang ada. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni epistem, yang berarti pengetahuan. Pengertiannya yakni cabang filsafat yang hakikatnya pengetahuan, yang meliputi sumber pengetahuan, watak pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Objek kajian epistemologi yakni mengenai bagaimana pengetahuan itu diperoleh, apa landasan kebenaran pengetahuan, dan apakah pengetahuan itu terbatas atau tidak. Sedangkan aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai baik dan buruk, benar dan salah. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi secara etimologis, aksiologi adalah teori tentang nilai. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dalam negara Indonesia. Nah, Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat karena memang dasar-dasar yang dirumuskan dari pemikiran. Singkatnya, nilai-nilai Pancasila ini adalah komitmen atau persetujuan bersama. Pancasila sebagai dasar sekaligus sistem filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Adapun konsekuensi dari implementasi sistem filsafat tersebut ialah seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, baik dari sisi etimologi, aksiologi, maupun epistemologinya. Kemudian, mengapa ideologi Pancasila merupakan ideologi campuran dari ideologi sosialisme maupun liberalisme? Nah, jawabannya yakni sosialisme merupakan ideologi, paham, atau ajaran di mana negara berusaha supaya harta, benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Dari sosialisme bahkan
akan timbul masyarakat kelas kaya dan kelas miskin. Adapun liberalisme merupakan paham ketatanegaraan dan ekonomi yang menginginkan demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga, di mana pihak pemerintah tidak boleh turut campur dalam hal tersebut. Ideologi Pancasila dapat dikatakan bukan merupakan campuran dari kedua ideologi tersebut, karena segenap rakyat memiliki andil dan turut serta dalam memajukan negara dengan bantuan pemerintah. Kemudian di sisi lain, yakni banyak perspektif. Kemudian pada sisi yang sama, ideologi Pancasila tidak dapat membeda-bedakan masyarakat Indonesia berdasarkan kepentingan, kekayaan, atau malah hal-hal pribadi. Rakyat diberikan hak dan kebebasan dengan tetap mematuhi sila-sila yang tertuang dalam Pancasila. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yakni dalam filsafat Pancasila terdapat 3 tingkatan nilai sebagai bentuk aksiologi dari Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kemudian jelaskan. Nah, jawabannya yakni yang pertama nilai dasar. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan negara yang religius dan bukan bangsa yang ateis. Kemudian ada nilai instrumental, yakni nilai yang terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Kemudian yang terakhir yakni nilai praksis, yakni nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, kesimpulannya dari sini, berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk terbentuknya tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, yakni nilai dan landasan yang mendasar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.